Oke, pagi ini kita akan masuk ke materi akuntansi pajak penghasilan ya. Halo, udah siap semua ya? Materi ini sebenarnya materinya AKM 2 ya, tapi karena kita sebenarnya ini juga materi intinya akuntansi pajak ya. Jadi mata kuliah akuntansi pajak sebenarnya materi ujungnya materi intinya ini ya. Artinya apa ya? Nggak apa-apa lah, sedikit review lagi, tapi juga mungkin penajaman untuk yang waktu AKM 2 belum terlalu paham tentang materi ini. Ini chapter awal AKM 2 kalau nggak salah, chapter 19 ya. Jadi sebagai mahasiswa senior akuntansi pajak yang akan segera lulus ya, harusnya paham bahwa di perusahaan itu pasti ada 2 laporan keuangan. Ya kan? Itu yang nggak boleh mindsetnya salah ya. Laporan keuangan pertama itu laporan keuangan yang dibuat untuk tujuan pihak eksternal. Umumnya biasanya kreditor, investor ya. Laporan kedua ini yang sebenarnya juga eksternal ya, khususnya untuk DJP. Jadi pasti akan ada 2 laporan keuangan. Dan itu bukan ilegal. Ya itu bukan sesuatu yang ilegal. Nah untuk yang nomor 1, sering disebut apa tuh? Laporan keuangan komersial ya. Laporan keuangan komersial. Secara teori nggak ada istilah laporan keuangan komersial. Jadi Anda belajar teori akuntansi itu nggak ada istilah laporan keuangan komersial. Ini hanya bahasa bisnis. Ya, bahasa bisnis sehari-hari. Nah, dalam laporan keuangan yang tipe pertama tadi, istilah-istilah ini perlu diingat ya. Labanya laporan keuangan yang tipe pertama itu disebut sebagai laba sebelum PPh, pre-tax financial income. Ya. Jadi labanya akuntansi, labanya komersial itu disebut pre-tax financial income atau laba sebelum pajak, laba sebelum PPh. Apabila pre-tax financial income ini kita kalikan dengan tarif PPh, ya, kalau kita kalikan dengan tarif PPh baik yang proporsional maupun yang progresif ya, maka itu akan memunculkan angka yang namanya income tax expense atau beban pajak penghasilan, beban PPh. Itu yang diingat-ingat dulu ya. Jadi laporan keuangan komersial labanya namanya laba sebelum pajak atau laba sebelum PPh atau pre-tax financial income. Kalau dikali tarif itu namanya income tax expense atau beban PPh. Ya. PPh terutang yang mana di antara 2 merah itu? Kan anak pajak nih ya. Saya yakin makin mendekati semester 7, semester 8 itu akuntansinya itu makin luntur, lebih kental yang pajak. Sekarang saya nanya, di antara pre-tax financial income dan income tax expense yang mana PPh terutang? Kan Angga lebih paham PPh terutang ya. Yang pre-tax financial income atau income tax expense? Hah? Nggak ada. Terus istilah ini, Vel, lebih dekat dengan apa di istilah pajak, Vel? Istilah income tax expense. Kan pajak sudah belajar sekali lagi yang ngisi SPT gitu. Nah income tax expense-nya akuntansi itu lebih dekat dengan istilah apa di pajak? Apa? Berubah? Berubah. Income tax expense itu PPh terutang. Oke. Kalau PPh kurang bayar? Income tax payable. Berarti nggak ada di sini ya? Oke, kita simpan ya narasumber kita. Katanya income tax expense ini PPh terutang, PPh kurang bayar yang PPh 29 nggak ada di sini. Kalau itu kredit pajak, ada nggak di sini? Di 2 istilah ini? Nggak ada juga. Oke, kita tunggu ya sambil kita bahas. Nah, untuk yang tipe kedua yang baru datang ya, untuk tipe kedua laporan keuangan yang sebut laporan keuangan fiskal secara bisnis, itu angka labanya ini Anda banget nih.
Taxable income itu kan PKP. Betul ya? Penghasilan kena pajak, penghasilan kena PPh. Yang kalau dikalikan tarif, ya, yang kalau dikalikan tarif itu namanya income tax payable atau hutang PPh. Tadi dari Glo katanya, ini loh Pak PPh terhutang atau ini PPh kurang bayar. Oke, berarti kesimpulan sementara saudara-saudara, income tax expense itu PPh terhutang, income tax payable itu PPh kurang bayar. Kita simpan. Ya, kita simpan kesimpulan sementara tadi. Ya. Sekali lagi ini sebenarnya review AKM 2 ya. Tapi karena kita sudah lebih spesifik ke pajak ya, harusnya awareness atau kedekatan kita dengan pajak yang akan lebih banyak bicara di sini, ya. Oke. Karena dasar penghitungannya tipe 1 dan tipe 2 ini berbeda, laporan keuangan fiskal dan komersial ini berbeda dasar penghitungannya, ya. Maka cenderung yang namanya laba sebelum PPh itu tidak sama dengan penghasilan kena PPh. Jadi pre-tax financial income itu bisa dibilang nggak pernah sama dengan PKP. Sehingga income tax expense itu juga cenderung tidak sama dengan income tax payable. Ya. Cenderung, saya suka pakai kata cenderung karena bisa jadi sama loh. Saya nggak bisa memastikan 100% nggak sama. Tapi kebanyakan tidak sama. Ya. Nah, untuk diingat sekali lagi ya, ini kan cara hitungnya laporan keuangan komersial. Ya. Ini nih. Ya, yang merah paling atas itu yang disebut sebagai pre-tax financial income, ya. Jadi income before tax ini pre-tax financial income. Yang pengurang ini tadi beban PPh ya. Gimana cara hitungnya tadi income tax expense ini? Income before tax dikali income tax rate atau tarif. Jadi sebenarnya pengalinya untuk dapat income tax expense itu bukan PKP ya, makasih Pak. Bukan taxable income loh ya, tapi income pre-tax financial income. Diingat-ingat ya. Jadi untuk dapat income tax expense ini bukan PKP yang dikali, tapi justru yang atas ini dikali dengan tarif PPh. Kita pakai tarif yang proporsional aja deh, punya badan ya. Berapa persen? 22. Ada contoh-contoh di sini, mungkin ilustrasi 1 kalau nggak salah, karena pakai gambar saya nggak bisa rubah, itu saya pakai 25% asumsinya, tapi sisanya kayaknya pakai 22%. Ya. Jadi kalau di soal nanti UAS ketemu kasus ataupun nanti mungkin latihan kelompok itu pakai 22 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini income statementnya akuntansi atau laporan laba ruginya komersial. Poin saya itu yang di 2 merah pertama yaitu income before tax atau pre-tax financial income. Ya, cara hitungnya berarti dari atas sampai ke bawah ketemu angka itu. Untuk income tax expense tadi cara hitungnya. Ini ya. Jadi income before tax, earning before tax itu dikali dengan tarif, ya. Nah, kita dalam rangka untuk menghitung atau menerapkan yang namanya akuntansi atas pajak penghasilan itu mau nggak mau harus lakukan rekonsiliasi fiskal, ya. Bisa sih ya, kalau dari gambaran ini kan kita nggak perlu rekonsiliasi fiskal, betul nggak? Betul nggak kesimpulannya? Kalau hanya kayak gini kita nggak perlu koreksi fiskal. Kenapa? Karena pengalinya kan angkanya akuntansi. Betul ya? Pengalinya ini kan untuk dapat income tax expense kan angkanya akuntansi, ngapain saya koreksi fiskal? Nanti kita akan lihat apa butuhnya koreksi fiskal dalam rangka atau terkait dengan angkanya income tax expense di situ. Apalagi tadi ada kesimpulan, oh income tax expense itu adalah PPh terhutang. Nah, PPh terhutang itu kan muncul nanti dari koreksi fiskal. Padahal kalau dilihat gini aja, coba Vel, simpulkan, benar gak? Income before tax kali tarif kan income tax expense, berarti perlu koreksi fiskal gak? Kan gak perlu ya? Nah, nanti kita lihat. Ya, kenapa tetap dalam siklus akuntansi yang namanya koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal itu dibutuhkan. Nah ini sebenarnya slide buat teman-teman bisnis juga ya, kalau Anda kan sudah sangat hafal pasal-pasalnya ya.
Termasuk di akhir tahun itu yang dihitung atau digabung dengan penghasilan hanya yang ada dalam tipe, kan ada tipe-tipe penghasilan kena pajaknya di akhir tahun. Kena pajak sebelum akhir tahun tapi bisa dikreditkan. Nah itu aja kan yang digabung. Sisanya yang final dan bukan objek kan nggak perlu digabung. Ya, Anda sebagai anak-anak pajak sekali lagi pasal-pasal ini harusnya ini sudah kayak Yohanes 3 ayat 16 itu loh. Nggak perlu lagi dibangunin gitu langsung kita Yohanes 3 ayat 16 apa bunyinya gitu ya. Apa itu? Karena begitu besar kasih. Itu kan langsung hafal kan. Nah, buat anak pajak ini juga kalau dibangunin pasal 4 ayat 2 itu ngatur apa sih gitu kan? Langsung bisa jawab. Ya. Nah, semoga masih ingat ini juga. Koreksi fiskal itu sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif. Koreksi karena angka atau koreksi karena sifat. PSAK 46 atau materi kita hari ini akuntansi PPH itu lebih banyak membahas soal koreksi karena sifat. Walaupun koreksi karena nominal itu juga relate. Koreksi karena nominal itu Anda dapat di mata kuliah pajak, mulai dari perpajakan, hukum pajak, bahkan ke PPH dan SPT. Ada koreksi positif dan negatif yang saya yakin Anda sudah sangat aware lah. Kapan disebut positif, kapan disebut negatif. Ya, jadi yang atas itu rekonsiliasi fiskal yang sering kita temui dalam perspektif pajak. Nah yang bawah itu perspektifnya akuntansi. Bahwa sebenarnya ada perbedaan antara akuntansi dan pajak, tapi bisa saja itu bedanya waktu atau bisa saja itu bedanya permanen atau tetap. Ya. Nah, sekali lagi yang bawah lebih akuntansi, yang atas lebih pajak. Cuma tetap saja nanti dua-duanya ini punya peranan penting, relate dengan yang akan kita hitung. Nah ini cara hitung gampangnya ya untuk labanya pajak. Ya, jadi angka pre-tax financial income tadi atau income before tax itu ya, itu taruh paling atas saja. Makanya Anda kalau lihat catatan atas laporan keuangan, rekonsiliasi fiskalnya itu nggak perlu pakai kertas kerja itu loh. Nggak tahu dulu waktu perpajakan, PPH atau SPT, kalau koreksi fiskal wajib pakai kertas kerja. Silakan kalau dosennya wajibin itu. Bahkan ujian sertifikasi konsultan pajak dulu kalau nggak buat kertas kerja kita walaupun benar jawabnya itu nilainya kurang. Padahal menurut saya kertas kerja rekonsiliasi fiskal itu kan hanya alat ya. Mirip kayak kertas kerja ini loh. Apa itu waktu PA tuh 10 lajur itu kan? Ya. Itu kan nggak wajib, itu bukan laporan keuangan kok. Kita nggak buat itu tidak membuat hasil audit kita jelek. Ya, itu hanya alat bantu. Nah, ada cara yang lebih simpel untuk lakukan koreksi fiskal dan biasanya Anda temui di catatan laporan keuangan, ya taruh aja paling atas earning before tax. Baru di bawah, kalau ada koreksi negatif ya dikurangi, kalau ada koreksi positif ya ditambah. Makanya saya bilang, yang atas itu tetap ngaruh nanti waktu kita akan mengimplementasikan akuntansi atas income tax. Ya. Baik itu beda waktu atau beda tetap harus ditambah atau dikurangi ya, tergantung dia koreksi positif atau koreksi negatif. Nah, ketemulah taxable income atau penghasilan kena PPH atau labanya pajak. Gimana tadi dapat income tax payable? Taxable income kali tarif. Jadi income tax payable terjawab nih. Income tax payable itu saya tidak sepenuhnya menyalahkan ya. Rupanya yang lebih pas itu dia lebih dekat dengan PPH terutang. Jadi PPH terutang itu sebenarnya lebih pas dengan istilah income tax payable. Ya, saya tidak sepenuhnya mengcounter apa yang disampaikan oleh siapa tadi Go dan Vel ya. Ingat-ingat ya, income tax payable lebih dekat dengan PPH terutang. Lah, berarti bukan income tax expense. Tunggu, nanti terjawab. Nah, nanti income tax payable atau PPH terutang kan tidak semua kita bayar ya. Kurangi dengan pajak yang sudah dipotong atau dipungut sebelum akhir tahun. Itu yang disebut kredit pajak kan. Baru muncul income tax yang kurang bayar. Underpayment income tax payable.
Sama aja sih PPh 29 atau kurang bayar itu sebenarnya income tax payable juga. Tapi income tax payable after prepaid tax. Ya. Jadi kalau tidak ada kredit pajak, maka PPh terutang itu adalah income tax payable. Ya. Tapi kalau ada kredit pajak, maka income tax payable harus dihitung net, yaitu income tax payable kurangi kredit pajak. Satu yang perlu diingatkan, jangan kecampur-campur nanti antara kredit pajak dengan deferred tax, pajak yang ditangguhkan ya. Nanti coba lihat, Anda di ujung pasti akan kecampur antara kredit pajak ya dengan deferred tax. Nanti saya jelaskan. Cara lain yang tadi sudah sempat saya omongkan ya, itu kita buat kertas kerja kan. Sebenarnya ini lebih enak sih. Lebih nyaman karena langsung diisi di kolom, langsung ditotal berapa positif, berapa negatif gitu. Tapi ya kenyamanan aja, Anda lebih suka yang ini atau pakai cara yang ini. Intinya pokoknya kita pengen dapat berapa taxable income ya. Pojok kanan bawah itu taxable income dan juga berapa nanti setelah dikali tarif income tax payable. Oke. Nah, tadi kan masih ingat ya bahwa perbedaan rekonsiliasi fiskal antara akuntansi dan pajak itu kalau didasarkan pada sifat itu kan ada yang namanya beda waktu, temporary difference. Ya. Ya cara memahaminya gini aja. Beda tapi ujung-ujungnya nanti di titik poin tertentu akuntansi dan pajak akan sama nominalnya atau angkanya. Ini hanya beda waktu pengakuan aja. Nah ini contohnya. Contoh ya, berarti lebih banyak dari ini iya. Tapi ini yang umum keluar di soal-soal. Metode penyusutan. Ya. Satunya pakai straight line, satunya pakai double declining balance. Itu kan sudah beda. Bahkan sama-sama pakai straight line tapi akuntansi nggak ikut kelompok 1, 2, 3, 4. Tidak ikut bangunan atau non bangunan, ya useful life-nya beda kan juga hasilnya akan beda. Cuma ujungnya akan sama, ya ujungnya akan sama. Oh ya sebelum lebih jauh ke bawah ya, saya pernah diskusi nggak di kelas ini? Di pajak itu ada nggak yang namanya salvage value atau nilai sisa? Hah? Enggak itu artinya apa? Berarti dia disusutkan semua. Kalau straight line, kita bicara pajak ini ya. Berarti waktu saya mau ngitung straight line kelompok 1 yang 4 tahun, saya kurangin salvage value. Di pajak. Berarti ikut akuntansi. Kalau yang saldo menurun, enggak. Artinya saldo menurun semuanya. Yang lain. Kok bisa? Logika atau saya nggak tahu dari mana dapat informasi itu. Justru ada pendapat lain kalau baca undang-undang di undang-undang itu pasal berapa sih? Undang-undang PPh itu yang 11 ya. Coba cari di pasal 11 itu justru yang dibahas itu soal saldo menurun loh. Ya. Saldo menurun berganda tepatnya. Ini juga bahas tentang metode penyusutan, jangan salah loh ya. Saldo menurun dan saldo menurun berganda itu beda. Ya. Saldo menurun itu artinya ya hanya dikasih persentase, tapi kalau sudah bicara saldo menurun berganda itu berarti 2 kalinya tarif penyusutannya garis lurus, ya kan? Bisa aja saya bilang saldo menurun 30%. Ya. Tapi kalau saya bilang saldo menurun berganda, nah itu berarti kalau tarifnya garis lurus 25%, berarti saldo menurun bergandanya 50. Oke, saya ulang. Coba baca di pasal 11. Ya. Apakah di sana mengakui adanya residual value? Tadi Marian jawabnya di straight line yang ngakuin.
Ya, kalau double declining balance-nya pajak nggak ngakuin, tapi di undang-undang yang ngatur itu malah double declining balance. Makanya saya tanya dari mana Mar dapat apa logika itu atau ketentuan itu? Mata kuliah apa? SPT atau perpajakan atau belajar sendiri atau gimana? Hah? Pemahamannya selama ini gitu ya? Oke. Saya sih gampang aja gini. Seandainya nih ya, seandainya pajak, kita kan cenderung berpikir pajak nggak ngakuin apa residual value ya. Karena selama ini apa kalau kita pajak nggak ngakuin residual value berarti disusutkan semua dong. Ya berarti tidak akan ada yang namanya beda waktu. Beda waktu itu gini loh saudara-saudara, hari ini anggap aja residual value 0 ya. Hari ini pajak menyusutkan 25. Selama 4 tahun dia susutkan 25. Berarti 25 kali 4 100. Akuntansi itu nyusutkannya 5 tahun. Berarti 100 bagi 5 per tahun 20. Tahun pertama sampai tahun kelima beda terus. Ya kan? Akuntansi 20, pajak itu penyusutannya 25. Berarti kan tahun pertama sampai tahun kelima beda terus. Tahun pertama sampai keempat itu bedanya 5, tahun kelima bedanya 20, betul nggak? Tapi di ujung 20 kali 5 100, 25 kali 4 ya 100. Di ujungnya sama. Itu namanya beda waktu. Nah sekarang gini, kalau sampai pajak tidak ngakuin residual value, berarti pajak nyusutin semua, akuntansi ada residual value, itu beda waktu enggak? Enggak dong. Residual value itu kan value yang nggak boleh disusutkan, betul ya? Walaupun sudah useful life-nya selesai, dia nggak boleh disusutkan. Berarti di akuntansi ada terus, pajak nolan. Lah itu selalu berbeda, bukan beda waktu lagi dong. Ya. Dari perspektif itu, menurut saya ya harusnya pajak ikut akuntansi. Ya, jadi kalau disusutkan pakai residual ya pajak ikut menyusutkan residual. Ya, pajak ikut menyusutkan residual. Ya, karena kalau tidak berarti penyusutan bukan beda waktu. Ya, itu ya. Penilaian persediaan, kenapa beda waktu? Kalau ini kan bisa dihafalin ya. Kalau mata kuliah AKM 2 kan silakan dihafalkan contoh ini nanti keluar. Sekarang saya nanya ke anak pajak yang sudah mau lulus. Ya. Yang sudah hampir publish. Kenapa metode penilaian persediaan beda waktu? Di mana letak beda waktunya? Di kasus apa? Biasanya yang pop up kalau bicara penilaian persediaan itu apa berarti? Hitung ending inventory, hitung COGS. Ada metodenya kan ya? Apakah berbeda metode ngitung ending inventory dan COGS-nya komersial dan fiskal? Ya lihat aja yang fiskal. Fiskal itu kan cuma 2 ya. Apa? FIFO dan average. Average-nya pun apa? Moving. Nah, berarti kalau akuntansi pakai selain itu cenderung ada perbedaan. Tapi hanya beda waktu. Belum lagi kita bicara ini loh. Lower of cost or NRV. Pajak nggak pakai itu. Pajak pakainya apa? Cost. Jadi waktu saya beli 100 inventory itu, akhir tahun dia masih di gudang, pajak ngakuinya tetap 100. Kalau akuntansi, lihat di pasar NRV-nya berapa. Oh di pasar 80, akuntansi 80. Berarti kan ada selisih 20 tuh. Itu tetap beda waktu sih. Ya dalam kasus itu tetap beda waktu karena di ujung nanti akan ada pengakuan tambahan dari pajak. Kerugian piutang. Beda waktu. Karena kebanyakan pajak itu, kebanyakan loh ya, tidak ngakuin kerugian piutang pakai apa? Allowance. Tahun ini ada beban kerugian piutang akuntansi yang pasti dihitung pakai allowance. Jadi
Bad debt expense to allowance, to AFDA. Tahun depan kalau tidak dapat dilunasi, AFDA to AR. Pajak kapan ngakuinnya? Tahun depan. Berarti bad debt expense-nya pajak baru tahun depan. Akuntansi tahun ini, tapi kan tetap aja harusnya sama ya. Bad debt expense-nya sama. Asumsinya cara ngitungnya persentasenya sama. Akurasi untuk menentukan beban kerugian piutang itu tinggi ya. Jadi hampir 100% tepat ya ngitung kerugian piutangnya. Unearned revenue. Saya nggak tahu apa pemahaman Anda selama ini atau sejauh ini. Kalau ada penghasilan dari penjualan aja, ya, tapi itu masih berbentuk kredit. Ini di luar unearned revenue ya, tapi masih berbentuk kredit. Ya, jadi penjualan itu kan bisa dari cash, bisa dari AR kan ya. Nah, yang masuk di tahun ini di SPT itu hanya yang cash atau dua-duanya? Harusnya dua-duanya ya. Itu kan bicara soal pengakuan pendapatan. Nah, bagaimana dengan unearned revenue? Sering kita terima uang tapi barang belum kita kasih. Ya. Itu sudah masuk di SPT sebagai pendapatan enggak? Hah? Gimana? Kita dapat cash. Tapi barang belum dikasih itu kan unearned revenue ya. Masuk di SPT enggak? Ini bantahan dan ayo yang lain gimana? Di SPT-mu itu masuk enggak kalau terima cash tapi barang belum dikasih? Itu kan unearned tuh. Nah, tadi Glo sempat nyinggung, bukankah definisi income itu apa Glo? Diterima atau diperoleh? Kan kita sudah dapat cash basis tuh diterima, berarti harusnya sudah masuk. Itu kalau bicara penjualan barang. Sekarang saya nanya, kalau ngasih jasa, PT ngasih jasa, itu dipotong PPh pasal 23. Udah terima duit dulu tapi jasanya belum dikasih, kan unearned revenue ya. Dipotong PPh 23 enggak? Dipotong ya. Bagaimana caranya PPh 23 mau kita kreditkan kalau pendapatannya atau uang yang masih berbentuk unearned tidak kita laporkan, ya kan? Bisa hangus nanti PPh 23 kita. Jadi kesimpulannya apa? Unearned pun harusnya masuk di SPT sebagai part of penghasilan. Tahun depan, anggap aja tahun depan baru diakui sebagai penghasilan di akuntansi. Ya pajak koreksi negatif dong. Itu fairnya dong. Saya pakai logika teknis itu aja. Saya sudah ngasih jasa ke orang, dipotong PPh 23. Saya sudah terima uang dari orang untuk jasa, dipotong PPh 23. Jasanya baru saya kasih tahun depan. Lah PPh 23 katanya dikreditkan dengan atau dalam periode yang sama. Kalau pendapatannya baru saya akui tahun depan ya rugi dong, PPh 23 tahun ini nggak bisa dikreditkan. Itu aja sih logika teknis yang saya pakai. Gitu ya. Bisa jadi bukan kebenaran ini yang Anda dapat di praktek karena mungkin pemahaman superior Anda, atasan Anda beda dengan pemahaman saya. Paham maksud saya ya? Tapi coba logika-logika itu yang diberikan ke superior Anda nanti. Kalau Anda lebih dekat dengan pemahaman saya, setuju dengan pemahaman saya ya perjuangkan itu. Kalau kemudian bilang enggak masuk akal, toh hanya beda waktu. Ya, toh hanya beda waktu kok. Bukan sesuatu yang prinsip. Ya. Jadi kalau dia mungkin berbeda dengan Anda saat ini, coba renungkan lagi. Itu beda yang masih bisa nanti ketemu enggak? Ya, masih bisa dibicarakan enggak? Tapi kalau bedanya udah prinsip gitu ya, udah deh bisa aja dari sekarang daripada besok sakit, ya kan? Sakitnya sekarang aja gitu. Selisih kurs. Kesimpulan kita waktu bahas selisih kurs kemarin gimana ya? Pajak tetap pakai metode realisasi ya. Bisa memilih realisasi dan tanggal laporan keuangan kan? Berarti selisih kurs ini bisa jadi beda waktu kalau kapan?
Kalau waktu ngitung pajak atau isi SPT saya pakai metode realisasi. Kalau saya ikutnya punyanya akuntansi ya nggak ada koreksi dong. Kok berat banget materi hari ini Pak ya. Saya baru liburan kedua ini ya. Long weekend udah langsung materi yang. Oke. Contoh yang pertama, temporary difference. Ada revenue atau gains yang kena pajak setelah akuntansi ngakuin. Ini contohnya. Ada kan ya, unrealized holding gain atas investasi yang sifatnya trading. Waduh, opo mana itu? Saya beli saham perusahaan lain, lalu saya kategorikan trading. Saya belinya 1 M. Akhir tahun nilainya di pasar 1,1, ada 100 juta. Nah, kalau trading kan masuknya ke income statement. Jadi kayak other income itu loh. Pajak tidak ngatur itu. Jadi sama pajak itu akan dikoreksi apa? Negatif. Tapi tahun depan kalau kita sell atau kita lepas ya bisa jadi itu masuk di pajak. Ya, bisa jadi itu masuk di pajak. Karena pajak itu investasi itu pakai cost method. Ya ditunda hingga pengakuannya terrealisasi. Tapi hati-hati ya. Apalagi kalau bicara pajak saham ya. Bisa jadi itu malah beda tetap, bukan beda waktu. Karena kebanyakan kan investasi dalam bentuk saham itu kena PPh final. Kecuali mungkin saham yang perusahaan tertutup. Ya. Oke, ada lagi. Itu tadi contoh temporary difference. Ada lagi nggak ini? Ini contoh temporary difference. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Oh, ini sudah angka ya. Masuk di angka. Tanggal 1 Januari ya, itu ada pembelian share dalam bentuk trading. Ya. Pembelian share dalam bentuk trading sebesar 100 juta. Tanggal 31 Desember ini yang saya katakan tadi nilainya naik 10 juta. Investasi tersebut dilepas di Februari 2022. Nah, 2021 income statement ngakuin income 10. SPT tahunan tidak. Tapi tahun depan ya ketika dilepas ya income statement itu 15 ya SPT tahunan mencatat 25. Jadi waktu beli 100, akhir tahun 2021 pajak tetap ngakuinya 100. Dilepasnya tahun depan 125 kan pajak ngakuin 25-nya tahun depan. Kalau akuntansi akhir tahun 21 ada kenaikan 10. Waktu dilepas nilainya 125 berarti ada kenaikan 15, berarti 10 15-nya dipisah sama akuntansi. Pajak ngakuinya di ujung. Toh itu hanya beda waktu. Ini kita asumsi tidak ada PPh final. Ya, jadi tradingnya ini tidak ada PPh final. Apa contoh yang lain? Expense atau loss itu dikurangkan oleh pajak setelah akuntansi ngurangin. Jadi tahun ini akuntansi ngurangin, pajak baru tahun depan. Ya. Itu yang tadi saya kasih contoh ya, kerugian piutang ya. Kecuali untuk jasa keuangan yang sudah kita pelajari itu kan boleh pakai allowance. Dalam kasus itu bisa jadi koreksi fiskalnya itu lebih karena beda persentase. Tapi kalau selain jasa keuangan kan nggak boleh pakai allowance. Nah, ini contoh angkanya nih. Tahun 2021 ada BDP expense. Diakui oleh akuntansi based on metode allowance. Oh iya, akuntansi itu pasti allowance ya. Berarti akuntansi nggak boleh direct write off. Gimana? Boleh nggak di akuntansi pakai direct write off? Kalau jawab nggak boleh, kenapa saya diajarin direct write off di akuntansi?
Boleh nggak pakai direct write off? Hah? Kenapa? Oh, berarti kata kuncinya di mana dong, Vel? Kalau perusahaan kita itu sudah perusahaan terbuka dan wajib diaudit, termasuk perusahaan jasa keuangan, itu mau nggak mau harus pakai allowance. Perusahaan besar pun, Vel, selama nggak diaudit, ya, selama dia perusahaan tertutup, kan terserah pemiliknya, ya kan? Perusahaan sudah gede banget, ya. Kata pemiliknya nggak usah diaudit deh, ya. Toh saya yang tahu kok kerjanya akuntan saya. Pakai direct write off pun boleh. Jadi direct write off itu nggak pas, sorry ya, kalau pakai persamaan analogi anak yang diharapkan dengan anak yang nggak diharapkan, nggak, bukan gitu. Tapi lebih ke arah kalau di piring kita ada, saya nggak tahu ya, Anda lebih prefer mana? Ada telur asin sama telur dadar, maka telur asinnya itu direct write off. Kecuali Anda suka telur asin gitu ya. Saya belenak telur asin. Waktu SMA, saya sekolah asrama, yang telur asin itu hampir tiap hari dikasih. Ya, rawon hampir tiap hari dikasih. Jadi waktu masuk Surabaya, rawon itu kayak trauma. Saya ingat saya pertama kali ke Jogja liburan, sekolah saya di Jawa Tengah. Saya liburan ke Jogja, dibawa sama orang tua teman saya yang orang Jogja, itu ke gudeg asli itu loh, saya lupa yang sekitar keraton. Saya kan dari Sulawesi ya, makanan Sulawesi itu kan cenderung pedas, agak pedas dan asin. Ke situ makan gudeg yang manis banget. Jujur ini, sampai hari ini saya nggak makan gudeg gara-gara itu. Trauma dengan manisnya, serius. Jadi kalau ada teman-teman yang datang ke Jogja, termasuk waktu sudah kerja pun ya, kami social gathering ke Jogja, itu saya bawa ke tempat gudeg itu, tapi saya nggak makan. Sampai hari ini saya nggak suka gudeg gara-gara itu. Ya, aneh ya, traumanya kok dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke, balik ke sini soal tadi ya. Jadi yang namanya direct write off itu tetap boleh selama Anda bukan perusahaan yang based on PSAK IFRS. Jadi kalau PSAK Anda bukan PSAK IFRS, Anda nggak diaudit ya nggak masalah. Oh ya, satu lagi saya mau luruskan ya, audit itu nggak wajib. Hanya wajib buat PT TBK dan PT yang atau perusahaan yang menggunakan dana masyarakat. Ambil contoh paling gampang ya, kita ini bikin PT tertutup, kita tok, semua saham kita bagi. Ya. Terus saya jadi akuntannya. Anda kan kenal saya. Selama Anda mengatakan, oh Pak Agus betul kok kerjanya, tidak lakukan penggelapan, akuntansinya pasti benar. Ngapain Anda cari auditor? Anda bayar loh auditor. Tapi kalau PT TBK kenapa wajib? Soalnya sahamnya itu dimiliki banyak orang itu kan nggak bisa ditemui secara langsung. Jadi untuk memastikan bahwa yang mengerjakan laporan keuangan dalam hal ini agent, dalam hal ini manajemen itu sudah benar ya perlu auditor. Gitu ya, itu logikanya. Jadi audit itu tidak wajib. Cuma kadangkala dipersepsikan menambah kualitas laporan keuangan. Padahal auditor itu mirip kayak dosen, meriksa laporan keuangan udah benar nggak ya dibuat mahasiswa gitu ya. Oke, balik ke sini ya. Nah, berarti di 2021 ada BDP expense-nya akuntansi ya, pajak nggak ada. Tapi tahun depan asumsinya yang benar-benar dihapus itu 10 juta, akurat tuh allowance-nya akuntansi, maka tahun depan tidak ada BDP akuntansi tapi adanya BDP pajak. Toh ujung-ujungnya sama. Ya, itu beda waktu. Wah, nggak cukup nih. Tambah lagi nih. Ada revenue atau gain yang duluan diakui di pajak, akuntansi besok-besok. Ini yang tadi saya katakan ya, unearned revenue ya. Jadi pajak ngakuin sekarang, akuntansi ya ikut konsepnya akuntansi ya, earned revenue. Ada pembayaran sewa 20 juta, di mana ini pembayaran untuk 2 tahun. Per tahunnya 10 juta, ya. Tahun pertama pajak langsung ngakuin, ya, 20, akuntansi baru 10. Tapi tahun depan ketika akuntansi ngakuin 10, pajak nggak ngakuin lagi. Kenapa pajak harus ngakuin di 2021? Karena PPh 23 atas 20 itu, ya, anggap aja ini sewa harta bergerak ya.
itu kan adanya di 2021. Kalau pajak ngikut akuntansi, bisa jadi kredit pajaknya nggak diakui di tahun depan. Ya, sekali lagi saya challenge Anda juga dengan persepsi-persepsi yang saya sampaikan ya. Selama Anda nggak bisa bantah itu salah, ya berarti ikut itu kalau ngerjain ujian. Di praktek besok itu bisa bergulir nanti diskusinya. Karena Anda kalau tanya saya, Pak kalau Bapak jadi orang pajak terus ketemu ada orang ngakuin di SPT-nya ikut akuntansi Pak, 10 dan 10. Menurut saya juga nggak masalah, toh sekali lagi itu beda waktu. Terus PPh 23-nya gimana? Ya diproporsional aja. Kalau Anda tanya saya jadi orang pajak ya, tapi kan orang pajak juga beda-beda pemahamannya. Ya dan kadangkala di praktek mereka lebih superior dari kita. Ya kan? Ada lagi ya? Wah, anak pajak kok dikasih contoh banyak ya. Jangan tersinggung ya. Saya udah jago Pak, ngapain contoh-contoh receh gini. Penghitungan beban penyusutan, oh ini lebih ke arah penghitungan ya. Jadi bukan metodenya yang berbeda. Jadi expense-nya pajak lebih dahulu atau lebih besar duluan pajak baru akuntansi. ABC beli mesin 50 juta. Penyusutannya dalam income statement straight line ya 5 tahun tanpa nilai sisa. Sementara untuk PPh dia kelompok 1. Berarti kan 25 ya. Sorry, harusnya bukan 12,5. Kalau kelompok 1 itu dia pakai saldo menurun ya. Penyusutan tersebut ya harusnya 25 ya. Kan kalau straight line berarti dibagi 4. Kalau akuntansi per tahunnya berapa? 50 dibagi 5, 10. Oh iya, saya pikir 100, sorry. Nah, angkanya adalah 12,5. Saya pikir tadi angkanya 100. Makasih Pak. Ini berarti contoh di mana ya ada perbedaan 2,5 tiap tahun tuh. Di tahun pertama sampai tahun 2024. Di tahun 2025 ada perbedaan 10 tapi lebih besar punyanya akuntansi. Tapi kalau di total punya akuntansi 10 kali 5, 50. Punya pajak 12,5 kali 4 ya 50. Toh di ujung tahun kelima 50 jutanya diakui semua. Sekali lagi ini contoh dari beda waktu. Ada diskusi dulu? Baru pemanasan untuk memahami apa itu akuntansi PPh.
Bagaimana dengan beda tetap? Ini contoh-contohnya beda tetap. Intinya antara akuntansi dan pajak, koreksinya selama tidak ada perubahan ketentuan pajak, itu koreksinya sama terus. Warisan. Warisan kalau kita dapat di akuntansi itu income. Tapi di pajak kan bukan objek PPh. Selama objek undang-undang PPh ngatur warisan bukan objek PPh, selamanya dikoreksi terus gitu. Tapi kalau suatu saat diatur warisan itu objek PPh ya beda lagi ya. Selama undang-undang mengatakan warisan bukan objek PPh berarti selalu akan ada koreksi. Itulah yang disebut beda tetap. Ya. Bisa ada di akuntansi, ya bisa ada di akuntansi, nggak pernah ada di pajak, ya, atau ada di pajak tapi nggak pernah ada di akuntansi. Nah ini contoh-contohnya. Contoh-contoh tok, bisa lebih banyak dari ini. Dan di belakang ini kalau nggak salah saya kasih ya, ada revenue yang masuk di akuntansi tapi nggak pernah masuk di pajak. Saya nanya sekarang, ini kan koreksi berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan nominal ini koreksi apa? Halo? Ini kan koreksi berdasarkan sifat. Sifatnya itu ada dua ya, beda waktu, beda tetap. Ini koreksi beda tetap. Saya nanya, berdasarkan nominal ini koreksi apa? Nominal tadi itu apa sih isinya? Koreksi karena nominal? Positif atau negatif? Nah ini koreksi apa kebanyakan? Koreksi apa? Negatif ya. Penghasilan yang kena PPh final di pajak hilang. Ya, klaim asuransi kecelakaan kerja bukan objek PPh di pajak hilang. Hibah di pajak hilang. Ini kebanyakan negatif. Kalau yang ini, nah ini contoh yang tadi ya. Jadi dia bukan penghasilan yang kena PPh. Ya, nanti dilihat ya masing-masing contoh permanent difference yang sengaja saya siapin ini untuk bisa lebih dalam lagi pemahamannya apa bedanya beda tetap dan beda waktu. Sekali lagi ada pertanyaan enggak? Nah di akuntansi PPh istilah lain yang juga harus diingat selain tadi ya income tax expense, ya pre-tax financial income, taxable income. Taxable income pasangannya apa tadi? Halo? Income tax payable. Nah ini ada istilah lain. Future taxable amounts dan future deductible amounts. Bahasa gampangnya saudara-saudara, koreksi fiskal ini. Jadi FTA itu koreksi fiskal negatif. Ini nih. Anda highlight yang bawah ya. Jadi kalau ada perbedaan, ada yang dikoreksi. Selama itu beda apa? Selama itu beda apa? Beda waktu ya. Beda tetap nggak dilihat. Jadi beda tetap itu tidak jadi concernnya PSHK 46. Kalau ada beda waktu, tolong kasih contoh satu tadi beda waktu apa? Dari 5 tadi. Penyusutan. Kalau ada penyusutan, terus ternyata koreksinya itu koreksi negatif, berarti lebih besar beban penyusutannya siapa? Akuntansi atau pajak? Pajak dong. Beban. Kalau bebannya pajak lebih besar, kan laba pajak jadi lebih kecil. Negatif ya. Nah, yang kayak gitu itu loh. Itu memang menginternalisasinya agak lama. Nggak bisa kayak tadi, pasal 6 itu bahas apa sih? Ya, tapi yang perlu diingat sekali lagi, kalau ada beda waktu, contohnya tadi penyusutan, lalu koreksinya negatif, negatif itu kan bicara penyusutan berarti biaya. Biaya mana yang lebih besar sehingga disebut negatif? Oh biaya pajak lebih besar. Kalau itu yang terjadi, maka dia disebut sebagai FTA. Itu FTA. Jadi selisihnya itu FTA. Kalau yang terjadi sebaliknya,
koreksinya itu koreksi positif, selama itu beda waktu, jadi beban penyusutannya akuntansi 25. Ya, pajak hanya 20. 5-nya itu FDA. Jadi FTA, FDA itu bicara selisihnya. Tergantung itu positif atau negatif tuh koreksinya. Makanya saya katakan tadi, walaupun kita bicara lebih banyak ke perbedaan karena sifat, sebenarnya perbedaan karena nominal juga itu menentukan nanti hitungan kita benar atau enggak. Karena di sini ada negatif positif, ya. Semoga ada ilustrasi yang memperjelas di belakang. Nah, ini ingin diulang lagi ya. Kalau yang terjadi koreksinya adalah koreksi negatif, maka yang muncul FTA. Biasanya FTA itu pasangannya adalah DTL. Jadi slide-slide ini saya bikin pendekatan lebih praktis gitu ya. Konsep sudah banyak saya tinggalkan, langsung pendekatan praktis untuk bisa lebih gampang diingat. Jadi mungkin kalau bikin catatan ya, beda waktu, koreksi negatif, berarti ini FTA, FTA kali tarif, DTL. Nah, kayak gitu aja kan, udah selesai. Gak perlu dicatat semua. Ya, kalau ada beda waktu, ya, lalu dikoreksi positif, itu akan muncul FDA. FDA itu kalau dikali tarif munculnya DTA, udah. Pakai catatan itu aja diingat-ingat. Slide-slide lain dilupain aja. Kecuali mau belajar lebih detail. Itu ya. Nah, contoh nih ilustrasi satu yang tadi saya bilang saya masih pakai 25% yang ini ya. Ada perusahaan melaporkan revenue dan expense-nya sama tiap tahun. Biar lebih gampang. 130 revenue, expense 60. Untuk tujuan pajak, expense-nya sama. Tiap tahun 60. Tapi untuk tujuan pajak, revenue-nya beda. 100, 150, 140. Kalau dilihat di sini, yang atas punya akuntansi ya, komersial ya. Yang merah, yang kuning punyanya pajak. Kalau dilihat di sini, tiap tahun ada perbedaan. Labanya akuntansi 70 sama terus, labanya pajak 40, 90, 80. Ya. Ada selisih tahun pertama 30, tahun kedua lebih besar punya pajak 20, tahun ketiga lebih besar punya pajak 10. Tapi kalau Anda lihat total income yang merah itu 210, total income-nya yang kuning 210 kan sama, itu beda waktu. Itu beda waktu. Nah, yang perlu dilihat ini adalah yang pertama kali. Ada kata-kata pertama kali. Ini ya. Saya pakai merah aja. Nih. Pertama kali itu berarti dalam kasus kita adalah tahun pertama. Di tahun pertama itu ada perbedaan 30 juta. Ya, itu ada perbedaan 30 juta. Koreksinya positif atau negatif tahun pertama 2019? Negatif. Kalau negatif itu kan katanya tadi apa? F. Jadi kalau pertanyaan berapa FTA-nya? 30. Ya, itu FTA-nya. Nah, sekarang bisa dijawab. Berarti FTA kalau saya kali tarif anggap aja 25%, itu DTL-nya. Dari sini bisa nggak ngitung income tax expense? Bisa, itu 17,5. Bisa nggak ngitung income tax payable? Bisa. Kan 25 kali taxable income. Income tax expense saldo normal di debit. Berapa? 17,5. Income tax payable saldo normal di kredit 10. Ya. Berarti selisihnya 7,5 di kredit. Apa 7,5 itu? DTL. Dari mana dapat 7,5 itu? 25% kali 30. Betul ya? Itu jurnalnya. Oh kayak gini toh, kok aku nggak paham sejak AKM 2 ya. Atau ada yang bilang, kok sampai sekarang aku nggak ngerti-ngerti ya. Tolong dong.
Silakan dilihat. Ada yang mau ditanyakan dari ilustrasi satu ini? Nanti habis materi, izin sebentar saya bahas soal tugas ya. Maciko nanya saya lewat WA, belum saya jawab. Jangan-jangan dia lupa juga udah nanya saya. Masih ingat nanya saya ya? Lupa toh? Ah, iya kan? Kamu nanya soal desain penelitian. Makanya saya bilang, ini nggak nanya lagi nih, ini pasti lupa nanya saya. Saking lamanya saya nggak jawab. Lanjut ya. Oke, nah ini soal penyajian saudara-saudara, khususnya tahun pertama ya. Di tahun pertama kan ada income tax expense 17,5. Ya udah, ini nanti masuk ke income statement. Makanya income before tax 70 kurangi dengan income tax expense 17,5. Sementara income tax payable yang tadi 10 juta ya, itu nanti masuk ke current liabilities. Ya. Dan DTL yang 7,5 itu masuk di non current liabilities yang ini. Berapa yang kita bayar tahun ini PPh terutang kita? Ini asumsi kan nggak ada kredit pajak ya. Yang kita bayar tahun ini berapa? 10. Apakah berarti kita bebas 7,5 ini? Enggak. Makanya namanya liability, berarti di masa depan lebih dari 1 tahun kita harus bayar ini. Di contoh kita kan tadi benar-benar terbayar tahun ketiga kan ya. 2021 baru kebayar dalam tanda kutip lunas. Hati-hati saudara-saudara, 7,5 ini di jurnal itu ya, itu bukan kredit pajak. Di kasus kita nggak ada kredit pajak. PPh terutang saya yang 10 juta saya bayar semua ke negara. Lah 7,5 itu kan ngurangin beban saya, tapi 7,5 kan dibayar 2020 dan 2021. Berarti kan tetap dibayar, bukan kredit pajak itu. Ya. Itu hanya, jadi intinya gini, bebanmu tahun ini berapa? 17,5. Berapa yang kamu bayar tahun ini? 10. Oh berarti 7,5-nya kamu bayarnya tahun depan lagi ya, tahun-tahun depan lagi ya. Gitu loh. Jadi 17,5 tetap harus dibayar. Ya. Oke, ini tahun 2020. Ikutin aja jurnalnya ya. Nanti pelaporannya di neraca atau income statement mengikuti. Makanya saya skip. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Mulai dari FTL FTA-nya, nentuin DTL-nya, buat jurnalnya sampai penyajiannya. Ada pertanyaan enggak? Nah, kalau kita lihat contoh di sini ya, kita lihat contoh 2021, income tax expense ini kan langsung mengurangi mengurangi income before tax, ketemulah net income. Sebenarnya yang benar adalah penyajian yang benar, income tax expense yang 17,5 itu harus dipisah. Ada income tax expense yang current, ada income tax expense yang deferred. Itu yang benar. Ini masih pro forma. Pro forma itu antara artinya laporan keuangan yang masih sementara. Yang benar itu adalah 17,5 harus dialokasi, berapa yang current, berapa yang deferred. Current itu maksudnya kini, berapa beban PPh kini. Kalau deferred itu tangguhan, berapa beban PPh tangguhan. Tangguhan itu artinya tetap jadi beban saya, tapi tidak saya bayar sekarang. Di contoh kita dia bayarnya 20 dan 21. Ayo, coba dilihat. Makanya saya tidak langsung nyalain ya, mungkin salah ingat. Ya. Selama tidak ada kredit PPh, coba baca ini.
maka yang disebut sebagai current income tax expense itu akan sama dengan income tax payable, di mana sebenarnya mereka itu adalah PPh terutang. Jadi income tax expense betul, ya, itu bisa disebut PPh terutang atau sama dengan PPh terutang, khususnya income tax expense yang current. Berarti current income tax expense sama dengan income tax payable sama dengan PPh terutang. Sekali lagi dengan asumsi tidak ada kredit pajak, nggak ada PPh 21, 22, 23, 24, 25. Kalau ada beda lagi nanti ya konsepnya. Saya ulang ya, ini contoh penyajian di tahun 2021 income statement. Ada income tax expense 17,5. Harusnya income tax expense 17,5 ini harus disebar. Berapa yang current, berapa yang deferred. Current income tax expense itu sama kayak PPh terutang. Udah, itu aja diingat. Jadi Anda waktu ngitung PPh terutang, gimana cara ngitung PPh terutang lagi? PKP kali tarif. Itu income tax payable, itu PPh terutang, itu yang namanya current income tax expense. Bukan income tax expense ya, current income tax expense. Nah sisanya atau selisihnya dari 17,5 ini, umpama kita tahu ya, oh currentnya 10, berarti 7,5-nya itu deferred. Ya, sisanya itu namanya deferred income tax expense. Berarti itu beban pajak yang akan saya bayar besok. Besok itu bisa lebih dari setahun ya, 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Atau 10 tahun ke depan. Tapi mungkin nggak, halo? Mungkin nggak justru di tahun-tahun depan pajak saya lebih kecil? Kalau koreksi negatif ini kan saya punya beban di 2019 sebesar 17,5. Yang saya bayar tahun ini berapa? 10. Bukan berarti 7,5 bebas kan? Saya bayarnya tahun depan. Tapi mungkin nggak yang terjadi sebaliknya? Beban saya 17,5, ini saya bayar 20. Mungkin. Bukan berarti 17,5 bayar 20 itu selisihnya 2,5 itu saya rugi dalam tanda kutip. Bisa jadi 2,5 itu adalah manfaat pajak yang saya terima tahun depan. Bisa 2 tahun, 3 tahun lagi. Kalau itu yang terjadi maka yang muncul bukan deferred income tax expense tapi hati-hati ya, kita bicara akunnya income statement ya. Kalau DTA DTL itu kan akunnya apa? Neraca, financial position. Ya. Memang kalau ada DTA biasanya munculnya ini. DTA itu kan saldo normalnya di mana? Halo, debit ya. Berarti yang muncul ini. Kalau DTL saldo normalnya kredit, berarti lawannya kan di debit. Biasanya yang muncul ini. Biasanya, tapi tidak selalu. Cuma jangan nyamain, oh ini pasti DTA, ini DTL. Bukan, ini akunnya income statement kok. Gitu ya. Nah, income tax payable, sekali lagi, itu sama kayak PPh terutang. Tapi kalau ada kredit pajak, maka income tax payable itu adalah PPh 29. Apa itu PPh 29? PPh kurang bayar. Bagaimana kalau yang terjadi PPh 28A? Apa itu PPh 28A? Lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti income tax receivable ya, bukan income tax payable. Nah ini nih tahun 2019. Tadi current income tax expense itu sama kayak apa? PPh terutang. PPh terutang kita di kasus ini kan 10. Berarti itu current. Jadi 17,5-nya sekarang dipisah. Ya, kalau tadi masih total, ini kita pisah. Currentnya 10, defernya 7,5.
Oke. Ilustrasi 2. Ada pre-tax 80. Langsung kita bahas deh. Di belakang ada jawaban, jangan dilihat dulu ya. Taruh 80 paling atas. Sekarang nomor 1, itu beda waktu kan ya. Depresiasi aja kan beda waktu. Koreksinya positif atau negatif? SPT PPH lebih besar depresiasinya. Negatif. Berarti 16 itu disebut apa? FTA. Hati-hati loh ya. Soalnya bisa saya rubah. Ini saya langsung kasih selisihnya. Nanti saya bisa kasih angka gini. Bebannya pajak 30, bebannya akuntansi 20. Kan hasilnya sama, selisih 16 ya. Paham maksud saya ya? Soal bisa saya twist. Tapi pemahamannya harus sama bahwa itu koreksi apa? Oh negatif. Berarti yang muncul FTA. Berarti kita simpulkan akan muncul DTL. 16 kali tarif. Kalau pakai 22 ya 16 kali 22%. Berapa income tax expense? Dari 2 baris ini aja sudah ketahuan berapa income tax expense. 80 juta kali tarif. Nomor 2. Anggap aja ini beda waktu lah ya, saya kurang dalam. Harusnya ini sewa harta bergerak. Berarti ini beda waktu. Koreksinya positif atau negatif? Positif ya. Karena sewa yang didapat dalam SPT lebih besar daripada sewanya income statement. Berarti koreksi positif. Berarti nanti akan muncul 27 ini adalah FDA. Betul ya? Nanti akan muncul DTA. Nah, nomor 3 ini beda tetap. Beda tetap itu tidak ada kaitan dengan FTA atau FDA. Apa pengaruhnya nanti? Nanti kita lihat. Tarif yang dipakai 22%. Gimana nih implementasi terhadap yang sudah kita pelajari tadi? Oke. Ingat petunjuk besarnya, taruh pre-tax financial income paling atas. Tadi sudah kita bahas 16 itu koreksi negatif, berarti dia mengurangi 80. Tadi sudah kita bahas 27 itu koreksi positif, berarti dia menambah. Negatif dalam kurung, positif itu berarti nambah pre-tax. Nah kalau yang nomor 3 beda tetap, itu koreksinya positif atau negatif? Denda itu kan sanksi administrasi pajak yang di dalam penghitungan pajak tidak boleh menjadi pengurang. Berarti ada bebannya akuntansi di pajak 0. Koreksinya positif ya, berarti 11 itu tandanya adalah nambah. Ya, 11 itu nambah. Ya kayak koreksi fiskal biasa di perpajakan. Muncullah penghasilan kena pajak atau taxable income 102. Wes langsung hitung. 16 tadi FTA. FTA berarti kalau dikali tarif itu dapat DTL. 27 itu FDA. FDA kalau dikali tarif itu DTA. Udah pindahin aja. DTA kan di debit. DTL kan di kredit. Lalu ada income tax payable 22440 taruh di kredit. Udah. 3 akun paling nggak ketemu. Selisihnya yang di debit itu langsung diakui sebagai apa? Income tax expense. Pendekatan apa? Praktis banget tuh ya, pendekatan les-lesan. Tapi dapat dari mana? 20.020 dapat dari mana? Tadi kata Pak Agus, pre-tax financial income kali, gimana ngitung income tax expense tadi? Pre-tax financial income kali tarif. Coba kalikan 80 dengan 22%. Ketemu 20.000 enggak? Berapa dapatnya Glo? 80.000 kali 22%. Nah, berarti kan enggak sama dengan ini. Nah, sekarang tolong diingat. Rumus yang pertama kali tadi muncul, itu kan belum mengasumsikan atau belum mengajarkan adanya beda tetap, beda waktu. Sekarang kita sudah paham, oh ada beda tetap. Ya, ada beda waktu. Beda waktu itu nanti ngaruhnya ke DTL dan DTA. Terus beda tetap ngaruhnya kemana? Ngitung income tax expense.
Kalau itu koreksi beda tetapnya koreksi positif, tambahin dulu pre-tax dengan koreksi positifnya. Baru kali tarif. Itulah ITE. Tapi kalau beda tetapnya itu koreksi negatif, kurangin dulu pre-tax-nya dengan koreksi negatif, baru kali tarif. Berarti dapat dari mana 20.000 ini? Selain pakai pendekatan balancing tadi. 80 ditambah 11. Kenapa ditambah 11? Karena koreksinya ini koreksi positif. Berarti 91 kali 22%. Benar nggak ketemu 20.000? Itu diingat-ingat. Ini pendekatan paling gampang ya, karena kalau di praktik saudara-saudara ngitung PSAK 46 ini ya jauh lebih rumit pasti. Kekuatan database-nya itu harus benar-benar ada, karena kita harus tahu pertama kali itu beda waktunya kayak apa ya kan. Kalau kita nggak tahu beda waktu pertama kali, kita nggak bisa ngikutin tuh perkembangan DTL DTA-nya. Tapi ya dengan pola pikir yang general ini harapannya besok kalau ketemu kasus yang lebih spesifik lebih gampang menganalisisnya. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Sekarang bagaimana kalau di kasus ini saya tambah informasi. Kayak ini kasusnya tapi saya tambah informasi. Ada kredit pajak 2.440. Ada kredit pajak 2.440. Gimana jurnalnya? Kalau tidak ada kredit pajak, maka income tax payable itu adalah PPh terutang dan PPh 29. Tapi kalau ada kredit pajak tadi, income tax payable adalah PPh 29. Kalau PPh terutangnya itu 22.440, kredit pajaknya 2.440, berarti PPh 29-nya adalah 20.000. Berarti ini nanti kalau ada kredit pajak, ini jadi berapa? 20.000. Terus 22.440-nya dikredit, nama akunnya apa? Kan ada kredit pajak tadi ya. Kalau ada kredit pajak ini kan tinggal 20.000. Berarti nggak balance dong. Ada kredit 2440 nanti, itu nama akunnya apa? Prepaid tax. Kan sudah kita pelajari waktu di awal-awal hutang piutang pajak. Prepaid tax taruh di sisi kredit. Kredit pajak, apapun itu, PPh 21 ke 22. Jadi ini nyambung dengan materi hutang piutang pajak dulu. Kita kan masih di sisi debit dulu ya. Prepaid tax. Itu prepaid tax diakui kapan? Waktu kita dipotong atau dipungut. Nah prepaid tax kita taruh di kredit, itu nanti di akhir tahun. Makanya istilahnya apa tuh? Dikreditkan, itu maksudnya. Dikreditkan itu maksudnya ditaruh di sisi kredit di akhir tahun. Dari sana tuh, mungkin ya saya menduganya ya, dari sana muncul kata-kata dikreditkan, karena di akhir tahun dia akan dikredit. Nanti kita ketemu kasus kalau ada kredit pajak, tapi saya lompat, karena saya ngelihat ini kayaknya terlalu gampang buat Anda, ya kan? Ada pertanyaan dulu, ilustrasi ke satu apa kedua ini? Oke, kembali ke kasus ini. Kredit pajak tadi soal tambahan ya. Kembali ke kasus ini. Coba diingat-ingat. Ini kan harus saya pisah ya. Current dan deferred ya. Saya nanya sekarang. Current income tax expense menurut teori tadi itu harusnya sama dengan PPh terutang. Selama tidak ada kredit pajak, berarti ini sama dengan income tax payable. Berarti di contoh kita berapa current income tax expense? 22.440. Berarti nanti kalau bikin income statement, earning before tax berapa?
Halaman ada di situ 80.000. Di bawahnya income tax expense current berapa? 22 40 deferred. Berapa deferrednya? Kuncinya lihat aja. Berapa total income tax expense kita? 20 0 20 nanti di sini. 20 0 20. Itu dulu dong berapa net income-nya? Kalau dikurangi 59 980. Ya kan? 59 980. Oke, ini net income ya. Deferred-nya adalah ya matematika sederhana. Kalau ini negatif 20, ini negatif 22 440, berarti di sini harusnya plus berapa? 2420. Ya, 2420. Itu ya. Nah, ikut ya. Inilah deferred income tax apa? Deferred income tax apa? Benefit. Karena lambangnya bukan negatif. Kalau lambangnya negatif, itu deferred income tax expense. Saya asumsikan ini benar loh ya, sebenarnya ya. Ini namanya deferred income tax benefit. Kenapa disebut benefit? Yaitu tadi negatif positif, karena dia nambah justru, bukan mengurangi kayak ini. Ini kan namanya current income tax expense. Cara paling gampangnya adalah pokoknya totalnya sekian. Currentnya berapa ya? Itu PPh terutama berapa? Berarti selisihnya itu adalah deferred. Kalau ternyata ketemu selisihnya itu positif, itu DIT. Atau cara lain, lihat di sini, lebih besar DTA atau DTL? Selisihnya berapa, Maria? Nah, kalau lebih besar DTA, maka selisih itu, kan kalau DTA itu pasangannya apa tadi? Kebanyakan DITB ya. Kalau lebih besar DTL, berarti deferrednya DITE. Berarti di sini nanti lambangnya apa? Negatif. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Iya, jadi ini jangan salah ya. DITB itu bukan yang 20.000 ya. Ini maksudnya nih. Deferred. Sekian. Udah. Karena lambangnya positif. Oh, ini namanya bukan deferred income tax expense tapi deferred income tax benefit. Itu maksudnya. Ya. Tuh, ya kan? Munculnya DITB. Ada pertanyaan lain? Kalau yang ilustrasi satu tadi, munculnya DIT, kalau nggak salah ya. Nah ini, 2019. Income tax expense kita kan 17,5. Berapa current income tax expense kita? 10. Kok tahu 10 ya kan sama dengan income tax payable. Berarti kalau total income tax expense 17,5, currentnya 10, berarti deferrednya berapa? Ya 7,5. Karena 7,5 ini
lambangnya negatif, ya ini namanya DITE. Pokoknya totalnya ini harus sama dengan income tax expense. Udah totalnya ini. Nah berapa yang current tadi pakai acuan. Oh current income tax expense sama dengan income tax payable. Atau sama dengan PPh terutang. Oh 10. Selisihnya 7,5 masih mengurangi yang atas. Berarti ini DITE bukan DITB. Kalau ini DITB kasusnya. Silakan yang lain. Nah semua yang kita lakukan tadi itu adalah pendekatan yang kiri. Karena semua akunnya kan akun income statement yang kita koreksi. Ada pendekatan lain namanya pendekatan aset maupun pendekatan liability. Jadi ada 3 pendekatan sebenarnya untuk akuntansi PPh ini. Income statement approach, asset approach, liability approach. Nah aset dan liability approach digabung jadi satu namanya asset liability approach. Coba lihat. Ada pre-tax 1M. Ternyata taxable income 990. Kok bisa? Oh di situ diketahui. Ada depreciation expense yang beda. Income statementnya 55, PPh-nya 65. Berarti kan koreksi fiskalnya negatif. Betul kan? Kalau koreksi fiskalnya negatif itu berarti FTA 10 juta. Oh kalau FTA 10 juta anggap aja dikali tarif 22% muncul DTL 2.200.000. Ini kan pendekatan apa tadi? Income statement. Kalau ini 80 juta pre-tax, ya, taxable income 850. Rupanya PPh itu ngakuin revenue lebih banyak 100. Oh berarti ada future deductible amount karena koreksinya positif sebesar 100 kurang 50. Jadi 50 jutanya itu dapat dari 100 kurang 50 ya. Bukan 50-nya yang income statement yang diakui. Oh berarti ada DTA. DTA-nya berapa? 50 juta FDA kali tarif. 50 juta kali 22%. Ya. Sekali lagi itu pendekatan yang kiri. Apapun nanti hasilnya baik FTA maupun FDA diingatin lagi. FTA kali tarif itu DTL, FDA kali tarif itu DTA. Nah bagaimana dengan pendekatan aset maupun pendekatan liability? Mungkin dihafalin aja ya, karena melogikanya saya masih belum dapat cara masuk. Kalau sampai nilai buku asetnya akuntansi lebih besar daripada nilai bukunya aset PPh itu FTA, sebaliknya FDA. Nilai buku itu ngitungnya gimana? Cost kurangi akumulasi penyusutan. Kalau itu PPI. Ya, kalau itu PPI. Nilai bukunya akuntansi lebih besar dari nilai buku PPh, FTA. Nilai buku PPh atau fiskal lebih besar dari nilai buku akuntansi itu adalah FDA. Tapi ini aset. Ini aset ya, nilai buku asetnya akuntansi lebih besar dari PPh yang kanan atas. Nilai buku PPh lebih besar dari nilai buku akuntansi untuk aset yang kiri bawah. Ya. Sekarang kita lihat, kita pakai nih pendekatan aset nih. Ya, kita pakai pendekatan aset. Oke. Sama-sama beli aset 100. Kemudian untuk akuntansi straight line 5 tahun. Berarti nilai buku tahun pertama berapa? Akuntansi. 100 dikurangi akumulasinya dia tahun pertama. Berapa penyusutan dia tahun pertama? 100 juta dibagi 5. 20. Berarti nilai buku akuntansi tahun pertama berapa? 80. Saya cepat sengaja. Ya, supaya tidak ada yang jeda lagi untuk mikir, uang nilai buku kok, ya, nggak boleh lama mikirnya. Jangan kehabisan waktu untuk kasus ini mikirin penyusutan dan nilai buku karena itu harusnya lebih cepat kerjanya. Oke,
Untuk pajak, dia kelompok 1 berarti kan 4 tahun. Pakai metode yang sama, berarti 100 bagi 4, 25. Berarti nilai buku pajak tahun pertama berapa? 100 kurang 25, berapa? 75. Tadi berapa nilai buku akuntansi? 80. Nilai buku pajak berapa? Oke, yang kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas. Berarti muncul FTA. FTA-nya berapa? Ya 80 kurangi 75. Dengan kata lain berapa? 5 juta. Nah 5 juta kalau dikali tarif itu DTL. Itu pendekatan apa tadi yang barusan kita kerjakan? Aset. Sekarang coba cek. Kita pakai pendekatan income statement. Berarti yang dilihat bukan nilai buku aset tapi dilihat beban berapa beban penyusutan akuntansi? Berapa beban penyusutan pajak? Koreksi positif atau negatif? Lama jawabnya. Positif atau negatif? Negatif. Negatif berapa? Oke, koreksi positif negatif koreksi fiskal negatif tadi itu future FTA, sama ya. Selisihnya berapa tadi? 5, FTA-nya 5, sama ya. Nah, jadi pesannya apa? Mau pakai pendekatan aset, pendekatan liability, pendekatan income statement, hasilnya harusnya sama. Ya, nggak boleh beda. Pertanyaan dulu ini, di belakang ada income statement approach nggak? Oh, nggak ada. Ya, jadi yang saya omongkan income statement approach itu sebenarnya yang sudah kita lakukan tadi, tapi saya ingatin, saya mau buktikan hasilnya sama. Lagi ya, pendekatan aset lagi ya. Ada AR 250 sama akuntansi dihitung estimasi kerugian piutangnya 1% dari 250. Ya. Pajak nggak ngakuin. Beban penyusutannya akuntansi beban kerugian piutangnya akuntansi berapa? 2.500.000. Betul ya? Pajak 0. Kita pakai pendekatan income statement dulu. Berapa beban kerugian piutangnya akuntansi? 1%-nya 250 juta berapa? 25 juta atau 2.500.000? 2.500.000 ya. Beban kerugian piutang akuntansi. Berapa beban kerugian piutangnya pajak? 0. Akuntansi 2,5 juta, pajak 0. Koreksinya positif atau negatif? Lama di situ rupanya ya. Jadi pertajam itu, jangan kelamaan di sana. Oke, akuntansi ada biaya, pajak nggak ada, berarti koreksinya positif. Positifnya 2,5 ya. Kalau koreksi positif 2,5 itu namanya FDA 2,5. Simpan itu. Pakai pendekatan income statement ketemu FDA 2,5. Oke, simpan itu ya. FDA 2,5 pakai pendekatan income statement. Karena beban kerugian piutang akuntansi selisihnya dengan beban kerugian piutang pajak itu koreksi positif 2,5. Kita lihat pendekatan aset. AR-nya akuntansi 250 juta. Ada beban kerugian piutang, ada AFDA 2,5. Berarti kan dia jadi 247,5, betul? Beban kerugian piutangnya pajak 0. Berarti kan dia 250. Lebih besar asetnya pajak daripada akuntansi, betul? Kalau lebih besar asetnya pajak, kan yang kiri bawah. FDA ya. Selisihnya berapa? 2,5. Sama nggak dengan pendekatan income statement? Ya harusnya sama. Saya benchmarknya ke Glo ya, sorry. Glo, sama nggak pemahamanmu hari ini dengan waktu AKM 2? Lebih paham sekarang. Ada apa dengan kamu di AKM 2? Sama ya, apa lebih paham sekarang ya? Ya harus dong, wong lebih tinggi levelnya gitu ya. Kemarin waktu kuliah S3, kami bahas ya, biasa bahasnya itu disertasi. Jadi kuliah S3 itu saudara-saudara nggak ada lagi bahas-bahas gini. Makanya kadang ya, dulu saya ingat dulu, waktu ada dosen baru pulang studi lanjut, dosen akuntansi pastinya, sama kakak-kakak kelas Anda dulu, saya masih S1 ya, itu ngomongin, kok dosen ini
kok tambah nggak jelas ya ngajarnya ya. Nah, sekarang saya baru rasain, rupanya belajar di S3 itu nggak ada lagi belajar konsep-konsep atau memperdalam PSAK, nggak ada. Yang dipelajari itu medpen semua. Ya. Jadi yang kami bahas nulis terus, disertasi gimana, publish gimana. Nah kemarin saya nanya, satu pertanyaan yang menurut saya sih gampang ya. Ternyata profesor saya sulit jawabnya, Pak, di bab 2 ini bagaimana membedakan bab 2-nya disertasi, tesis, dan skripsi? Pak Agus sulit jawabnya. Karena bisa jadi nggak beda. Ya, bisa jadi nggak beda. Tapi harusnya ya kalau orang sudah lulus sarjana dengan orang yang maaf ya, lulusan SD, lulusan SMP harusnya kan gaya ngomongnya beda. Jadi lebih dalam ya tulisan disertasi dibanding skripsi. Ya. Ya saya relate aja tadi. Lebih paham kapan Glow sekarang atau yang kemarin? Sekarang harusnya iya dong. Sekarang kan sudah level semester 7. Pola pikirnya sudah berbeda. Yang lain kalau ada pertanyaan monggo. Pak, saya kemarin nggak paham, sekarang paham. Anda sama loh levelnya dengan Gloria sekarang, jadi jangan inferior, ya kan? Gloria lebih paham sekarang, Anda baru paham sekarang. Berarti yang rugi Gloria. Kok dari dulu sudah paham? Saya pahamnya sekarang kan beda waktu toh ya. Kecuali Anda nggak paham sekarang ya itu rugi. Monggo, kalau ada pertanyaan. Pendekatan aset, pendekatan income statement sudah, sekarang pendekatan liability. Makanya saya katakan dihafal aja deh. Kalau carrying amount liability-nya PPH lebih tinggi dibandingkan carrying amount liability-nya akuntansi itu FTA, kiri bawah. Kalau carrying amount-nya pajak, ya, carrying amount-nya akuntansi lebih besar dibanding carrying amount liability-nya PPH, itu kanan atas FDA. Dihafalin gitu deh. Logikanya saya masih agak sulit cara masuknya. Kita lihat ilustrasi. Kita pakai income statement approach dulu ya. Berapa expense-nya akuntansi di kasus ini? Berapa expense-nya akuntansi? 75. Kenapa pajak nggak ngakuin? Karena saudara-saudara, ada nggak di sini penjual barang yang ada waranti, kayak jual HP, jual laptop, ada nggak di sini? Anda kalau jual HP lalu ngomongnya ini ada garansi loh. Apakah dia pasti datang? Belum tentu. Kalau dia orangnya kayak saya bisa jaga HP, nggak bakal saya balik. HP aja saya jaga, apalagi hati kamu. Jadi pajak mengatakan itu belum tentu keluar. Jangan dulu diakui. Akuntansi, sejak kita jual dan kita tahu bahwa orang biasanya ada kemungkinan datang, ya sudah harus ngakuin. Jadi di akuntansi ada warranty expense, di pajak warranty expense-nya 0 di tahun pertama. Tahun kedua kalau dia benar-benar datang, warranty expense akuntansi 0, pajak baru muncul. Jadi beda waktu. Nah, kita lihat tahun pertama, expense akuntansi ada, expense pajak 0. Koreksinya apa? Positif atau negatif? Ya kan lama di sana kan ya. Warranty expense-nya akuntansi ada, pajak nggak ada, itu positif atau negatif? Positif. Kalau positif itu berarti FDA. Oke. Itu ya, FDA ya, income statement approach. Sekarang kita lihat liability approach. Akuntansi ngakuin expense 75, berarti liability di kredit 75 dong. Ya enggak? Liability-nya pajak berapa? 0. Kiri atas kanan bawah. Kiri bawah atau kanan atas? Liability-nya akuntansi lebih besar dari liability-nya pajak. Oke, FDA. FDA-nya ya selisihnya 75. Tadi pakai income statement approach. Sama, FDA-nya 75. Berarti kalau FDA muncul DTA, 75 tinggal dikali 22 atau 25 atau berapapun tarif yang ada di soal. Itu pendekatan liability. Oh ada lagi, yang selisih kurs nih. Tahun 2019, AR 1000. Kurs saat itu 10.000. Waktu bikin financial statement 9.500 kursnya.
Berarti di tahun pertama, di tahun 2019, akuntansi akan ngakuin gain or loss. Kalau hutang kita dalam tanda kutip berkurang, harusnya gain ya. Berarti gainnya berapa? 500 kali 1000, 500 ribu ya. Ada gain di akuntansi 500 ribu tahun 2019. Asumsi pajaknya pakai metode realisasi. Berarti di 2019 tidak ada gain, tidak ada loss di pajak. Berarti koreksinya apa tahun pertama? Negatif ya. Gain akuntansi 500 ribu dicoret. Itu koreksi negatif 500 ribu. Koreksi negatif tadi apa? FTA 500 ribu. Betul ya? Oke. Itu pendekatan income statement. Sekarang pakai pendekatan liabilities. Berapa liabilitiesnya akuntansi akhir tahun 2019? 9.500 dikalikan 1.000. Berarti 9.500.000. Berapa liability-nya pajak? 10 juta. Lebih besar liability-nya pajak. Itu yang mana? Yang bawah ya, kiri ya? Betul ya? Berarti FTA. Sama nggak tadi dengan pendekatan income statement? Ya sama. FTA-nya adalah 500 ribu. Tadi kan ada gain dicoret ya, 500 ribu. Itu kan koreksi negatif, FTA 500. Ini ya FTA 500. Sama ya, dapat FTA pasangannya DTL. Dapat FDA pasangannya DTA. Income statement approach lewat. Asset approach lewat. Liability approach lewat. Ada pertanyaan? Ini maksudnya apa ya? Ada yang bisa mengartikan slide ini? Maksudnya apa ini? Apa maksudnya? Kalau non recognition itu berarti kan kalau arti harafiahnya apa? Literalinya apa? Nggak diakui. Kok bisa? Kok bisa DTA nggak diakui? Teringat konsep apa ini di akuntansi? Sama kayak AR. AR itu aset. Aset itu menurut akuntansi kalau Anda ragu-ragu jangan dicatat terlalu tinggi. Konservatif. Anda yakin nggak kalau Anda punya DTA? DTA kan aset sama kayak AR ya. Anda yakin nggak DTA Anda itu bisa Anda dapat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Kalau Anda nggak yakin, ya jangan dicatat semua. Jadi kalau Anda punya DTA anggap aja tadi. Yang ini. 500 ribu. Oh ini DTL ya. Nih. 75 juta dikali 22%. Kan ketemu DTA. Yakin nggak DTA itu bisa terrealisasi? Kalau nggak yakin, ya jangan akui semua atau akui sebagian aja. Atau akui hanya sekian persen aja. Itu yang disebut sebagai non-recognition di sini. Dengan kata lain, ada afdanya. Ada afdanya, ada yang harus dihapus. Mirip kayak piutang kan? Kamu yakin nggak kalau punya piutang 1M semuanya bisa ditagih? Oh nggak yakin Pak, ya sudah cadangkan. Nah keyakinan itu kalau di soal diketahui ya. Di soal akan disebut probable atau possible. Kalau probable itu artinya lebih dari 50%. Kalau possible itu 50% ke bawah. Kalau kemungkinan saya bisa merealisasi itu lebih dari 50%, ya atau dengan kata lain, saya yakin bisa ditagih lebih dari 50%, ya sudah diakui semua. Tapi kalau kemudian, ya ternyata saya nggak yakin bisa ditagih semua DTA tadi, saya nagih kemana? Ke negara ya. Nggak semua bisa saya tagih ke negara, ya sudah ada yang harus dihapus. Contohnya nih. Punya DTA 93750. Ya. Akhir tahun 2019 93750 itu dari 375 juta kali tarif ya. Akhir tahun 2019
Temporary difference-nya menjadi 500. Taxable income-nya 850. Tarif pajaknya 25. Ya. Kalau ada kemungkinan dari total DTA kita sebelumnya aja 93.750. Ditambah yang terbaru 500 kurang 375 kali 25%, ditambah yang terbaru itu pasti naik ya. Ternyata ada 30 juta yang diragukan bisa ditagih. Berarti 30 jutanya harus dihapus. Nah, gimana jurnalnya? Anda lihat ilustrasinya, saya terangkan ininya ya. Awalnya kan kita punya saldo FDA. Kok saya tahu itu FDA? Karena yang muncul DTA. Berarti itu FDA. Awalnya saya punya saldo FDA 375. Sekarang jadi 500. Berarti kan tahun ini ada pertambahan 125 ya. Nah, 125 ini ya. Ini tambahan tahun ini. Itu total DTA saya itu pasti naik. Ya, tahun ini saja naiknya adalah 125.000 kali 25%. Tolong dihitung. Betul enggak dapatnya 31? Berapa? 31. Berarti 31 ini Anda kasih asterik atau liatin cara hitungnya ya, karena di sini enggak kelihatan. Ini dapatnya dari 125 kali 25%. Kalau 181 ini kan dari 212 kali 25%. Betul ya? Oh, sorry. 181 ini dari 725 kali 25%. Sementara yang 212 ini kan income tax payable. Oke. Ini sih jurnal yang tadi nih, yang atas ini jurnal yang tadi. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Jurnal yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jelas ya itu ya. Jadi ITE itu dari 725 kali 25%, ITP itu dari 850 kali 25%, DTA itu dari 125 kali 25%. Jelas ya? Sekarang saya tanya, berapa DTA kita sampai akhir 2019? Berapa DTA kita sampai akhir 2019? Bisa lihat dari soal, bisa lihat dari sini. Lama mikirnya. Berapa DTA kita sampai akhir 2019? Ini loh 125.000. Ya kan yang ini, 125 yang ini ya. Yang 500 kali 25%. Gua tolong total 31250 ditambah 93750. 125. Jadi bisa dengan cara 31250 tambahin dengan saldo awalnya yang 93750. Atau langsung lihat ini aja nih 125.000. Itu saldo akhir DTA per 2019. Nah dari 125.000 itu apakah kita yakin bisa kita dapatkan semua di tahun-tahun depan? Ternyata di soal ini dikatakan ada kemungkinan, berarti di atas 50% ya, 30 juta tadi ya dari 125.000 nggak bisa ditagih, ya sudah kita hapus. Kita hapus. Jadi DTA yang totalnya 125, 30 ribunya diragukan bisa ditagih, itu dihapus. Debitnya namanya income tax expense. Itu sih implementasi dari slide ini. Ada pertanyaan? Kalau di kerugian piutang kan apa? Bad debt expense to AFDA. Kalau ini enggak, langsung asetnya dihapus, debitnya tetap expense. Nah ini penyajiannya ya. Berarti dari total itu ada current 212, ada income tax benefit 1250 ya. DTA-nya 95. Bagaimana kalau tahun depan ada perubahan tarif? Tahun ini kita hitung pakai 22. Ternyata ada info tahun depan katanya 2024 mungkin ya. Ada perubahan tarif, anggapnya jadi 20%. Ya berarti tahun ini kalau Anda mau ngitung DTA atau DTL tahun depan pakai 20%. Itu maksudnya. Hitung income tax payable-nya pakai tahun ini, tapi untuk ngitung DTA, DTL di tahun-tahun akan datang pakai tarif
yang menurut info akan direalisasikan tahun-tahun akan datang. Tapi kita tentu harus punya judgement ya. Ini infonya benar enggak? Berapa persen kemungkinan akan ditetapkan tarif tadi? Kalau masih info awal apalagi hoax ya jangan diikutin, itu maksudnya tarif ini ya. Jadi harus mempertimbangkan perubahan tarif ya. Daripada tahun depan kita merevisi, mending dari sekarang sudah kita hitung. Kalau kompensasi rugi, menurut Anda kompensasi rugi itu membuat kita di masa depan bayar pajak lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dong. Ya. Itu beda tetap atau beda waktu ya? Agak sulit kalau pakai konsep beda tetap ada beda waktu. Tapi intinya gini, kalau di masa depan saya bayar pajak lebih kecil, maka koreksi tadi sebenarnya lebih ke arah FTA atau FDA? FDA. Poin saya apa? Kalau ada kerugian fiskal tahun ini, itu FDA. Berarti kalau ada kerugian fiskal pasti akan muncul DT. Halo? Kalau ada kerugian fiskal pasti akan muncul DT. Kenapa DTA? Kan yang muncul tadi FDA. FDA-nya berapa? Halo? FDA-nya berapa? Ya kerugian fiskal itu. Karena tahun depan kita boleh ngurangin kerugian tahun ini, bukankah tahun depan pajak saya lebih kecil? Kalau pajak saya lebih kecil tahun depan, itu kan future deductible amounts. Ada kerugian PPh 500. Anggap aja tarifnya 25. Ya sudah berarti ada DTA. Ya, 125. Karena expense-nya ini dikredit, berarti kita bisa simpulkan ini bukan current. Nggak ada current income tax expense, kan nggak ada PPh terutang. Iya kan? Berarti ini income tax expense yang sifatnya deferred. Karena defernya ini nambah, kredit kan nambah income ya. Berarti ini apa? Bukan deferred income tax expense, tapi deferred income tax benefit. Iya kan? Apalagi? Ilustrasi 5, oh masih ada. 25%. Oh ini kita nggak yakin bahwa kerugian fiskal itu bisa kita realisasi. Karena mungkin aja gini loh. Berapa tahun kita boleh merealisasi atau mengkompensasi kerugian fiskal? 5. Kalau saya rugi terus, kalau saya estimasi ya, saya akan rugi sampai tahun ke-7. Berarti kan bisa jadi ini nggak bisa direalisasi ya. Wong sudah lewat expired, nah itu maksudnya. Ada kemungkinan kerugian fiskal saya tahun ini nggak bisa direalisasi. Oh, berapa besarnya? Ya, itu yang kemudian dihapus. Ini contohnya yang dihapus 93750. Jadi di atas ada DTA muncul, tapi di bawah langsung dihapus. Itu yang tadi non recognition. Oke, ini penyajiannya ya. Boleh di ini intinya adalah kalau ada deferred tax liability atau deferred tax asset maka dia non current. Dia other asset. Halo, DTA itu other asset. Kalau di liabilities dia non current liabilities. Ya. Maksudnya apa ini? Ini kayak Harry Maguire ya, sering offset. Tahu ya Harry Maguire ya? Pencetak gol terbanyak itu loh, ke gawang sendiri. Jadi maksudnya gini, sorry Ben, bukan maksud Ben. Kalau saya punya DTL 259, lalu punya DTA 54, saya boleh sajikan net. 259 kurang 54 berapa? 205. Betul ya? Berarti saya cukup menyajikan DTL 205, DTA-nya 0, boleh. Itu maksudnya offset. Jadi dinetkan.
Kalau mau sajikan dua-dua juga boleh. Ini kan kata-katanya boleh. Can be gitu ya, bukan must be. Ini alokasi mungkin tidak begitu relate. Di income statement dia masuk tadi ya, ada current, ada deferred ya. Review ini maksudnya harus sama dengan pendekatan income statement. Ini cara-cara yang tadi kita lakukan sebenarnya diteorikan di sini. Ya. Ini juga tadi sudah dibahas kan, kotak-kotak itu sudah saya tekankan tadi sejak awal. Ini tolong diingat mungkin bisa 1 atau 2 soal lah ya. Berapa nomor PSAK-nya akuntansi PPH? Oh, PSAK 46. Berapa nomor IFORS atau IAS-nya? Oh, IAS 12. Nah, ini tolong dikerjakan, di-submit seperti biasa, Japri. Cuma 1 soal loh. Ya, sambil saya buat apa? QR.